Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Prinugraha dari kelas Teknik Elektro D reguler sore akan memaparkan materi elektronika analog tentang pengenalan op-amp atau penguat operasional, yaitu suatu rangkaian penguat yang lengkap dalam berbentuk sebuah IC. Pada umumnya itu kakinya ada 8. Penguat op-amp ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Penguatan tegangannya sangat besar, jadi yang dari 10 volt jadi 12 volt dan seterusnya kalau pakai op-amp. Impedansi masukannya sangat tinggi, impedansi keluarnya rendah. Impedansi itu yaitu nilai resistensi ditambah dengan nilai reaktansi, jadi nilai tahanannya besar, begitu juga sebaliknya. Karakteristik frekuensinya lebar. Nah, ini gambar terminal dari kaki op-amp. Yang kiri memberi daya dengan 2 supply, yang kanan memberi daya dengan 1 supply. Inputnya minus, outputnya positif. Nah, ini gambar pinnya. Kaki 1 dan 5 offset 0. Kaki 2 masukkan membalik atau inverting input. Kaki yang ketiga masukkan tak membalik atau non-inverting input. Kaki 4 adalah ground, kaki 6 output, kaki 7 jatuh tegangan positif, kaki 8 tidak digunakan. Op-amp 741. Op-amp ini mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angkanya, seperti 741, 741A, 741C, 741E, 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penggunaan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik lainnya. Jadi huruf yang di belakang angka ini membedakan dari tegangan, temperatur, noise level, karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C. Huruf C di belakangnya angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak umum digunakan. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm, dan mempunyai unit gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Jatuh daya. Gambar dari rangkaian jatuh daya op-amp. Ini tidak perlu dibahas terlalu lebih karena rangkaian ini cukup komit ya. Nah, terminal output dan input. Nah, terminal output dan input ini maksimal V0 sama dengan plus tegangan saturasi, dan minimal outputnya minus tegangan saturasi. Tegangan saturasi adalah di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. AOL. AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output. Jadi dibiarkan terbuka. Misalnya V supply kurang lebih 15 volt, maka tegangan saturasinya sama dengan kurang lebih 13 volt. Perbedaan tegangan masukan atau ED. Nilai ED ini bisa kita hitung caranya
Nilai AOL sebesar 200.000. Penguatan ED dibatasi maksimum kurang lebih 65 mikrovolt. Misalnya AOL sama dengan 200.000, V sama dengan kurang lebih 13 volt. Nah, cara ngitungnya ED sama dengan plus 13 volt dibagi 200.000 sama dengan 65 mikrovolt. Bawahnya ED minus V tegangan saturasi dibagi AOL sama dengan minus 13 volt dibagi 200.000 sama dengan minus mikrovolt. Apabila tegangan masukannya berbeda antara minus 60 mikrovolt sampai plus 60 mikrovolt, op-amp akan berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku V0 sama dengan ED dikali AOL. Kesimpulannya adalah tegangan output berada pada salah satu batas plus V tegangan saturasi atau minus tegangan saturasi. Untuk mempertahankan V0 tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipandang umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka kepentingan praktis ED sama dengan 0. Nah, di sini ada tabel ya. Nah, kita coba nomor 3. Tegangan masukan minusnya minus 10 mikrovolt. Tegangan masukan plusnya minus 5 mikrovolt. ED-nya, perbedaan tegangannya 5 mikrovolt, maka dapat polaritasnya plus. V0-nya 1 volt, polaritas VO-nya plus, maka V0-nya dapat 1 volt. Penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal yaitu penguat diferensi ideal. Sifat-sifatnya yaitu penguatan tegangannya tak terhingga atau yang disebut gain voltase sama dengan tak terhingga. Kedua, impedansi masukannya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan 0. Yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0. Keempat, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Nah, ini tuh gambar terminal op-amp. Angka-angka ini tidak terlalu paham ya. Pokoknya op-amp ini mempunyai 5 input: non-inverting input, inverting input, plus sama minus supply, dan output. Inverting op-amp. Inverting op-amp konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan positif. Inverting itu sama dengan membalik ya. Kalau yang non-inverting itu tidak membalik. Pin dipasang negatif yang artinya inverting. Cara menghitung rumusnya, RF sama dengan resistansi umpan balik, Rin adalah resistansi input, dan Vin adalah tegangan input. Jadi Vout sama dengan minus Vin RF per Rin. Non-inverting amplifier. Non-inverting dapat dikonfigurasikan di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif, seperti halnya pada rangkaian inverting. Di sini pun akan ditunjukkan rasa gain dari
rangkaian ini. Non-inverting ini tidak membalik ya intinya. Jadi plus ke plus gitu. Rumusnya adalah V out sama dengan V in 1 plus RF per R in. Zero crossing detector. Ya, fungsi ini dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas dari ED. Jadi, jika polaritas ED sama dengan negatif, maka V0 sama dengan negatif V tegangan satu rasi. Dan jika polaritas ED sama dengan positif, maka V0 sama dengan positif tegangan satu rasi. Zero crossing detektor ini ada macam-macamnya. Zero crossing no, inverting zero crossing detector, non-inverting zero crossing detector, inverting voltage level detector, non-inverting voltage level detector. Dari cycle. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Rumusnya duty cycle T on dibagi T on plus T off. T on ya. Ini T off. Suatu sinyal memperoleh periode 10 M detik dan waktu on sama dengan 3 M detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya penyelesaiannya? T off sama dengan T dikurangi T on. Jadi T-nya itu periodenya, T on itu detiknya. Jadi T off sama dengan 10 dikurangi 7 sama dengan 7 M detik. Jadi cycle-nya sama dengan T on per T dikali 100% sama dengan 30%. Seperti itu ya. Nah, itu untuk duty cycle. Detektor penyelang nol. Detektor penyelang nol atau yang inverting atau pembalik, zero crossing detector atau IZCD. Sinyal masukan masuk pada minus op amp dan membandingkan dengan 0 atau plus op amp. Jadi jadinya tuh plus input dikurangi min input sama dengan 0 kurang VI sama dengan minus VI. Nah, sistem matematisnya VI ya. Jika VI kurang dari 0 maka V0 sama dengan plus V1. Begitu juga kebalikannya. Jika VI lebih dari 0 maka V0 sama dengan minus V1 atau minus V tegangan saturasi. Nah, ini gambarnya. Jadi periodenya 0, T1, T2, T3 sampai seterusnya. Jika VI kurang dari 0 maka V0-nya positif. Begitu juga kebalikannya. Detektor penyelang 0 yang tak membalik atau non-inverting zero cross detector atau NIZCD. Sinyal masukkan pada plus op amp dan membandingkan dengan minus op amp dengan 0 op amp.
Jadi inputan negatifnya tidak dipasang di tegangan ya. Jadi membandingkan tegangan yang masuk keluar, yang masuk dari positif dan tegangan yang masuk dari negatif. Nah, ini gambar dari hasil keluarannya. Ketika VI lebih besar dari 0, maka dia jadi positif ya ke atas. Nah, ketika VI kurang dari 0, dia akan turun menjadi negatif. Begitu juga seterusnya. Detektor taraf tegangan atau detektor membalik, inverting voltage level detector atau IVLD. Sinyal masuk pada minus op amp dan membandingkan dengan Vref plus op amp. ED plus Vref dikurang minus input dengan V tegangan saturasi dikurang V input ya. Nah, gambarnya seperti yang di bawah. Input dipasang, dimasukkan negatif, sedangkan Vref di positif ya. Jadi ini dibandingkan ED-nya. Dan hasilnya seperti ini keluarnya. Nah, ketika tegangan FI-nya kurang dari Vref, nah maka nolnya negatif, dia akan menurun. Dan ketika tegangannya VI-nya kurang dari Vref, maka si V0-nya dia positif, V saturasi. Detektor taraf tegangan non-inverting atau non-inverting voltage level detector atau IVLD. Sinyal masuk pada plus op amp dan membandingkannya dengan Vref min op amp. Jadi ED nya sama dengan plus input kurang Vref kurang minus Vref sama dengan V input kurang V tegangan saturasi. Pernyataan matematisnya, jika V input kurang dari V tegangan saturasi, maka VO-nya minus V tegangan saturasi. Nah, jika VI-nya lebih besar dari Vref, maka V0-nya sama dengan plus V saturasi. Nah, ini gambarnya. Rangkaian tegangan referensi. Nah, ini bentuk rangkaiannya. Cara menghitungnya adalah menggunakan rumus Vref sama dengan R2 dibagi R1 plus R2 dikali plus V. Jadi misalnya tegangannya 12 volt, R1-nya atau hambatannya 100 ohm, R2-nya 50 ohm, maka Vref-nya adalah Vref sama dengan 50 dibagi 100 tambah 50 kali 12 dan hasilnya 4 volt. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini R1-nya 100 ohm, R2-nya 50 ohm, dan Vref-nya 4 volt. Nah, saya akan menjelaskan latihannya. Diketahui tegangannya 15 volt dan tegangan saturasinya 13 volt. Nah, di sini kita akan menghitung TON, TOF, dan duty cycle. Pembahasan soal A. Vref sama dengan R2 di
dibagi R1 tambah R2 dikali plus V sama dengan 10K per 50K ditambah 10K dikali 15 volt sama dengan 150K per 60K atau 2,5 volt. Nah, ketika input lebih besar dari Vref, maka V0 sama dengan positif V1. Ini positif ya. Pas di titik 20. Ketika tegangan input kurang dari Vref, maka V0 sama dengan negatif V1. Jadi ini menurun. Jadi grafisnya sampai di titik 125. Sini. Di titik ini tegangan input mengalami kenaikan sehingga tegangan input lebih besar dari Vref. Nah, titik ini naik. Jadi lebih besar dari Vref. Jadi grafisnya sampai di titik 60. Kemudian di titik 60 ini dia mengalami penurunan sehingga V input lebih kecil daripada Vref atau negatif. Sini turun jadi negatif. Sekarang kita nyari T-nya. T itu sama dengan 140 ya. Jadi 140 itu dari, nah ini kan T-nya nih. T-nya itu kan sampai 180. Jadi T itu total, satu periode. Dan satu periode itu dari titik 20. Nah dari sini ini tuh gimana sih jumlahnya 180. Nah, untuk mencari total adalah 180 dikurangi 40 sama dengan 140. Nah, untuk mencari T-on adalah 160 dikurangi 125 sama dengan 35. Nah, ini jadi T-onnya. Untuk mencari T-os menggunakan rumus. Nah, ya, untuk mencari T-o menggunakan rumus T dikurangi T-on. Total dikurangi total on. Jadi T-off sama dengan 140 dikurangi 35 sama dengan 105. Nah, jadi ini sama dengan 105. Dan untuk mencari duty cycle menggunakan rumus T-on per T dikali 100%. Jadi 35 per 140 dikali 100% sama dengan 25%. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.